Kronologi Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi. Jelang hadapi Arab Saudi, timnas Indonesia dianggap sepele. Jadi Kapten Timnas Jay Itzes tak takut Arab Saudi. Nominasi Ballon d'Or 2024, era Messi dan Ronaldo berakhir. Anthony Gasing menuju Fenerbahce. Halo Football Lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dilansir dari Goal, nominasi Ballon d'Or 2024 telah resmi diumumkan. Yang menjadi perhatian adalah tidak adanya nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam nominasi Ballon d'Or kali ini. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2003, tidak ada nama Messi dan CR7 dalam nominasi Ballon d'Or. Pasalnya, selama 21 tahun nominasi Ballon d'Or selalu dihiasi salah satu dari Messi atau CR7. Untuk tahun ini, kandidat terkuat peraih Ballon d'Or adalah nama-nama seperti Rodri, Vinicius Junior, Toni Kroos, Jude Bellingham, Mbappe maupun Haaland. Sementara itu, nominasi untuk Yashin Trophy 2024 atau anugerah kiper terbaik malah dianggap lelucon oleh sebagian fans. Dilansir Sport Bible, dalam nominasi Yashin Trophy tahun ini tak ada nama-nama kiper seperti Thibaut Courtois, Ederson, Alisson maupun David Raya. Fans City, Liverpool maupun Arsenal banyak yang mempertanyakan nominasi itu. Di nominasi tahun ini yang ada malah nama-nama seperti Andre Ludin, Gregor Kobel, maupun kiper Mamelodi Sundowns Roman Williams. Dari Yashin Trophy pindah ke penghargaan Copa Trophy atau penghargaan untuk pemain muda terbaik. Nominasi telah diumumkan dan calon kuat peraih Copa Trophy tahun ini mengerucut kepada 3 pemain yakni Lamine Yamal, Kobbie Mainoo, dan Alejandro Garnacho. Selain nama 3 pemain itu, ada juga pemain seperti Zaire Emery, Savinho, Kubarsi, maupun Arda Güler. Kalau tahun ini Yamal keluar sebagai pemenang, berarti pemain Barca sudah 3 kali memperoleh penghargaan ini. Pasalnya, Pedri dan Gavi pernah berturut-turut meraih penghargaan ini di tahun 2021 dan 2022. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari The Sun, fans Aston Villa geram dengan harga tiket UCL yang terlampau mahal. Fans berniat melayangkan protes keras kepada pihak klub. Pasalnya, harganya beda jauh dengan harga tiket nonton laga Liga Inggris. Untuk harga tiket termurah, naik dari yang semula biasanya dijual 85 pounds menjadi 94 pounds. Bahkan untuk kursi terdepan dijual hingga 97 pounds. Hal tersebut membuat fans mengamuk dan mengatakan kebijakan itu sungguh menjijikan. Menurut mereka, kesempatan untuk mendukung tim kesayangan secara langsung jadi terhambat gara-gara harga tiket yang terlampau mahal. Kabar berikutnya datang dari pemain MU, Anthony. Dilansir dari The Sun, pemain asal Brazil tersebut dilaporkan semakin dekat untuk bergabung dengan Jose Mourinho di Fenerbahce. Menurut laporan, The Special One telah menyuruh Fenerbahce untuk segera menampung Anthony. Fenerbahce sedang mengupayakan transfer Anthony dengan cara pinjaman selama semusim. Pihak Fenerbahce berharap tawaran ini bisa segera diterima oleh MU dan sang pemain. Mereka juga berharap kesepakatan transfer bisa rampung sebelum tenggat waktu transfer Liga Turki 13 September 2024. Berikutnya ada kabar dari Manchester City. Dilansir dari Daily Mail, jadwal Carabao Cup antara City versus Watford di Etihad telah dimajukan dari semula hari Rabu 25 September ke Selasa 24 September. Pasalnya di tanggal 25 September. Di kota Manchester juga berlangsung laga Europa League antara MU versus Twente. Pihak kepolisian setempat tidak mengizinkan dua klub tersebut menjalani laga di hari yang sama di kota Manchester. Akibat perubahan jadwal itu, City akan memainkan 2 laga dalam rentan waktu 49 jam. Pasalnya di hari Minggu malam 22 September, City akan bertemu Arsenal di Liga Inggris. Dilansir dari Sky Sport, otoritas Premier League telah menyetujui penjualan 2 hotel di Stamford Bridge oleh pemilik Chelsea. Hotel Millennium dan Copthorne telah dijual oleh Chelsea demi mematuhi aturan BSR.
Dengan dijualnya dua hotel itu, Chelsea meraup keuntungan senilai 76,5 juta pounds. Itu berarti The Blues telah mengurangi kerugian mereka dari 166,4 juta pounds menjadi 89,9 juta pounds. Artinya, The Blues telah melewati batas aturan kerugian sebesar 105 juta pounds dan lolos dari hukuman. Beralih ke Spanyol, dilansir Daily Mail, pemain Real Madrid Vinicius Junior baru-baru ini berani bicara lagi soal kasus rasisme. Pemain asal Brazil itu bahkan lantang menyuarakan supaya Spanyol dicabut haknya sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030. Vinicius mengancam Spanyol karena tidak kunjung beres menyikapi kasus rasis. Ia sendiri beberapa kali menjadi sasaran pelecehan rasis saat bermain di Real Madrid. Vinicius berharap Spanyol introspeksi dan harus segera menindak tegas setiap kasus rasisme yang terjadi. Masih soal pemain Real Madrid, dilansir dari Football Espana, mantan pemain El Real José Lu Mato baru-baru ini berbicara kepada media mengenai Kylian Mbappe. José Lu memberikan pendapatnya tentang awal lambat yang dialami Kylian Mbappe di Bernabeu. Ia menganggap Mbappe seperti botol saus tomat. Kalau awal dipencet, tak banyak saus yang keluar. Namun setelah beberapa kali dipencet, saus itu kemudian akan terus keluar. Begitupun keran gol Mbappe di Madrid. José Lu percaya keran gol Mbappe akan terus mengalir pasca pecah telur saat melawan Real Betis. Beralih ke kabar dari rival Real Madrid yakni Barcelona. Blaugrana baru saja merilis jersey ketiganya musim ini. Secara desain dengan warna dominan hitam dan sentuhan warna merah dan biru, jersey ini mendapat pujian dari fans. Namun, jersey ketiga Barca ini dijual dengan harga yang mengejutkan banyak orang, yakni hingga 184,99 euro. Menurut Mundo Deportivo, harga tersebut menjadikan jersey ketiga Barca adalah yang termahal di La Liga. Harganya 15 euro lebih mahal daripada jersey kandang termahal milik Real Madrid. Dengan harga tersebut, Barca berharap memperoleh pemasukan lebih guna membantu mengatasi kesulitan keuangannya. Dari La Liga pindah ke Serie A. Dilansir Football Italia, pemain baru Juventus Francisco Conceição dilaporkan mengalami cedera otot pada saat sesi latihan hari Rabu 4 September 2024. Menurut tim dokter Bianconeri, mantan pemain Porto tersebut diperkirakan akan absen dalam pertandingan melawan Empoli dan PSV Eindhoven. Francisco Conceição akan menjalani pemeriksaan medis lanjutan untuk mengetahui seberapa parah cederanya dan sekaligus seberapa lama ia akan absen. Masih dari Serie A, mantan bek Roma, Kostas Manolas telah mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan bergabung dengan skuad Daniele De Rossi. Pemain yang musim lalu membela Salernitana itu sebelumnya diisukan akan kembali ke Olimpico setelah Smalling hijrah ke Liga Arab. Namun, usai Giallorossi mendapatkan Hermoso dan Hummels, Manolas menolak untuk kembali ke klub lamanya itu. Ia hanya mengirimkan pesan lewat Instagram story-nya yang berisi ucapan terima kasih kepada Giallorossi atas cinta dan dukungan mereka. Beralih ke kabar berikutnya dari sepak bola nasional. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menjelaskan proses yang terjadi hingga akhirnya Martin Paes bisa diizinkan bermain lawan Arab Saudi. Meski sesuai aturan AFC, pendaftaran nama pemain untuk laga kontra Arab Saudi sudah ditutup pada 5 Agustus lalu atau jauh sebelum Paes resmi menyelesaikan administrasinya dengan FIFA pada 18 Agustus. Menurut Sumarji, Paes dapat bermain melawan Arab Saudi karena usaha Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ternyata telah bersurat ke AFC. Proses ini telah dilakukan tanggal 31 Agustus 2024. Alhasil, pada saat kegiatan match coordination meeting di Jeddah, Rabu malam, Paes akhirnya dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Sementara itu, jelang lawan Arab Saudi, Shin Taeyong telah resmi menunjuk Jay Itzes sebagai kapten baru timnas Garuda. Pemain Venezia itu mengaku siap mengemban ban kapten untuk pertama kalinya. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai kapten timnas, Bang Jay mengaku tidak takut dengan Arab Saudi. Ia mengatakan pengalamannya bermain di Serie A sangat membantunya memimpin pasukan Garuda. Jay juga mengingatkan para pemain timnas Indonesia untuk saling memahami satu sama lain. Ia akan coba membantu para pemain Indonesia dengan segala cara yang ia bisa. Beralih ke kabar berikutnya, timnas Malaysia baru saja meraih poin tambahan di ranking FIFA berkat menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024. Skuad Harimau Malaya mendapatkan tambahan 4,48 poin di ranking FIFA. Dengan begitu, timnas Malaysia kini telah mengoleksi 1.112,6 poin di ranking FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dengan mengumpulkan poin 1.108,73 di ranking FIFA.
Bila meraih kemenangan atas Arab Saudi, timnas akan menghasilkan 19 poin tambahan di ranking FIFA. Sementara jika bermain imbang, timnas akan meraup 6,68 poin saja. Dilansir dari Vichahas, MU tengah bersiap untuk mendengarkan tawaran untuk Casemiro. Red Devils memang sedang berusaha mencarikan pembeli untuk Casemiro. Kebijakan tersebut muncul pasca performa buruknya, sekaligus posisi MU yang baru saja kedatangan gelandang bertahan baru, Ugarte. Galatasaray yang baru saja merekrut Osimhen dilaporkan menjadi klub yang paling mungkin menampung Casemiro. Mengingat, tenggat waktu transfer Liga Turki masih sampai 18 September. Namun, Galatasaray masih mencoba bernegosiasi dulu dengan sang pemain soal gaji. Pasalnya, gaji Casemiro teramat tinggi, yakni sekitar 375.000 pounds per pekan. Masih soal pemain MU, dilansir dari Tribal Football, Anthony Martial yang bersatu sebagai agen bebas telah ditawari untuk bergabung dengan klub Liga Yunani AEK Athens. Tawaran kepada duta jalan sehat tersebut terbilang menggiurkan. Pasalnya Martial akan dijadikan pemain dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah klub. Martial akan digaji melebihi gajinya saat di Red Devils sebesar 250.000 pounds per pekan. Direktur Teknik AEK Athens Panagiotis Kone kabarnya sudah terbang ke Inggris untuk bertemu Martial. Dari kabar lainnya, Aston Villa terpaksa melepas pemain pentingnya Douglas Luiz ke Juve karena tertekan akan hukuman pengurangan poin dari Premier League. Dilansir Daily Mail, The Villains akan dikurangi 10 poin apabila tidak merapikan neraca keuangan mereka sebelum 30 Juni 2024. Direktur Operasi Sepak Bola Aston Villa, Damian Vidagani dan Monchi, langsung bergerak cepat mencari cara melepas pemainnya supaya terhindar dari pengurangan poin tersebut. Pemain seperti Jacob Ramsey, Emi Martinez, maupun Oli Watkins sebenarnya masuk daftar jual saat itu. Namun pilihan Vidagani dan Monchi jatuh pada Douglas Luiz. Masih kabar dari sepak bola Inggris, dilansir dari BBC, pelatih kawakan Inggris Steve Bruce baru saja mendapat pekerjaan baru sebagai pelatih Blackpool. Bruce dikontrak Blackpool selama 2 tahun. Pelatih berusia 63 tahun tersebut sudah lama menganggur sejak dipecat West Bromwich Albion bulan Oktober 2022 lalu. Di Blackpool, Bruce akan menggantikan pelatih Neil Critchley yang dipecat 21 Agustus lalu berkat rentetan hasil buruk di awal musim. Mantan pemain MU tersebut nantinya akan jadi pelatih baru pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Daily Post, Victor Osimhen ternyata tidak melibatkan agennya Roberto Kalinda ketika pindah ke Galatasaray. Sang agen diketahui sudah dipecat oleh pemain Nigeria itu di tengah ketidakjelasan transfernya. Menurut Osimhen, sang agen tak becus mengurus transfer keluarnya dari Napoli. Ia sendiri memilih menggunakan perantara agen bernama George Cardi untuk memuluskan kepindahannya ke klub berjuluk Cimbom Aslan. Sementara itu dari Jerman, terungkap fakta baru bahwa Eintracht Frankfurt adalah klub Bundesliga paling untung di bursa transfer. Dilansir dari Get Football News Germany, selama 6 tahun terakhir, Pia Adler telah meraup untung hingga 110,95 juta pounds. Hal tersebut karena mereka berhasil menjual pemain seperti Luka Jovic, Andre Silva, Randal Kolomuani, Filip Kostic, hingga Willian Pacho dengan harga fantastis. Selain itu, Direktur Olahraga Markus Krösche juga berperan dalam hal ini. Dari Bundesliga beralih ke La Liga. Dilansir dari Get Football News Spain, trio Barcelona musim ini yakni Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha telah menyamai pencapaian trio legendaris Real Madrid, Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Pencapaian tersebut soal jumlah gol dan assist dari trio tersebut di jornada keempat La Liga. Yamal, Lewandowski, dan Rafinha masing-masing telah mengoleksi 5 gol dan 5 assist. Torehan tersebut sama dengan apa yang diraih CR7, Benzema, dan Bale di La Liga musim 2015-16. FYI, hanya 2 trio tersebut yang bisa mencatat pencapaian tersebut. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, jelang melawan timnas Indonesia, Arab Saudi baru saja melaunching jersey terbaru mereka. Jersey terbaru anak asuh Roberto Mancini tersebut bernuansa warna khas kebanggaan Arab Saudi, yakni hijau dan putih. Ada sedikit sentuhan garis-garis emas yang melambangkan pasir neon. Secara garis besar, motif jersey The Falcons tersebut terinspirasi dari kota masa depan mereka, Neom. Jersey dengan desain futuristik tersebut nantinya akan dipakai pertama kali saat menjamu Indonesia di Jeddah. Masih soal Arab Saudi, mantan pelatih timnas Arab Saudi Halil Al-Zayani mengatakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya bukan lawan sepadan bagi Arab Saudi.
Menurut Zayani, meski kini timnas Garuda banyak bermaterikan pemain naturalisasi, namun secara pengalaman dan mental bertanding masih di bawah Arab Saudi. Zayani juga menengok dari segi ranking FIFA yang terbukti terpaut cukup jauh antara Arab Saudi 56 dan Indonesia 133. Meski begitu, ia tetap memperingatkan Roberto Mancini agar tidak lengah hadapi Indonesia. Sementara itu di tanah air, Ketum PSSI akan segera mengecek kondisi rumput GBK setelah dipakai misa umat Katolik yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Pasalnya selang beberapa hari, GBK akan kembali steril karena digunakan persiapan laga Indonesia versus Australia pada 10 September 2024. Erick Thohir khawatir kondisi rumput tak semaksimal pasca acara tersebut. Dengan bergegas mengeceknya, kalau ada rumput yang rusak, bisa langsung diperbaiki oleh petugas.